Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ramadhani Gandhi, NPM 212100097, Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tentang makalah sifat dan karakteristik dalam hukum Islam. Yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap, segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langsung. Nas membuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan juga teknis. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat, di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua, memiliki sifat elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang elastik atau mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan juga luas. Keelastisan ini mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan manusia, juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan juga bidang-bidang yang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti menjadikan hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku dan juga keras. Yang ketiga, ada sifat universal. Universal ini berarti umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam dinyatakan oleh Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat 107 dan juga surat As-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, maupun seluruh umat yang ada di dunia. Yang keempat, dinamis. Dinamis, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar tiang pokok bagi hukum. Dasar pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia juga mudah menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal yang mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, dan menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah: yang pertama, meniadakan kepicakan; yang kedua, menyediakan tugas; yang ketiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur; dan yang keempat, memperhatikan kemaslahatan manusia; yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Kemudian, sifat sistematis, artinya mencerminkan sejumlah doktrin bertalian dan berhubungan di antara satu negara dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Hukum Islam dengan lembaga demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Kemudian, hukum Islam bersifat ta'budi dan ta'quli. Al-Syaitibi menyatakan bahwa ta'budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum
dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan yang sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya, yang kemudian bersifat ta'abudi. Ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepada Allah dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah dihadapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar bin Khattab melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Kemudian melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anhu, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya aku tidak akan melakukan itu." Yang kemudian bersifat ta'akuli. Ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah, bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, atau ma'kullah al-ma'ma, atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudorotan di dalamnya, dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.